الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan pembicaraan tentang neraka. Kita sudah membahas beberapa jenis azab di neraka. Kita masih akan lanjutkan pembicaraan tentang macam-macam atau jenis-jenis azab di neraka. Salah satu kondisi para ahli neraka pada hari kiamat adalah wajahnya itu hitam. Kalau calon-calon ahli surga, kaum mukminin, wajahnya cerah, sumringah, wajahnya bercahaya. Salah satu penyebabnya karena bekas apa? Bekas air wudhu. Jadi bekas air wudhu menimbulkan cahaya dari wajahnya. Adapun orang-orang ahli neraka hitam, seperti wajahnya itu terhalang oleh pekatnya gelapnya malam. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Ali Imran 106, Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang putih, yang bercahaya. Ada juga wajah-wajah yang hitam. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam, nanti akan dikatakan kepada orang itu oleh para malaikat, kenapa dulu kamu kufur setelah kamu beriman? Maka rasakan oleh kalian azab karena kekafiran kalian. Jadi ayat ini menerangkan bahwa nanti orang-orang yang kafir padahal dia beriman sebelumnya. Beriman, mungkin sholat, mungkin melakukan ibadah dan amal soleh. Tapi kemudian dia berhenti dan keluar dari keimanannya, kembali kepada kekufuran. Dan banyak penyebab. Salah satunya adalah orang ini terlalu rakus kepada kesenangan dunia, baik uang, makanan, jabatan, pangkat, popularitas. Sehingga dengan ibadah, amal soleh yang dilakukannya ketika dia Islam, dia melihat tidak ada hasilnya untuk kepentingan dunianya. Ibadahnya tidak membuat dia kaya. Amal soleh yang dilakukannya tidak bisa menghindarkan dia dari kesulitan ekonomi dan kemiskinan. Akhirnya dia merasa percuma. Karena apa? Beramal akhirat untuk kepentingan dunia. Ada enggak orang seperti ini? Banyak. Orang yang rajin tahajud, bangun malam dengan niat apa?
Mudah-mudahan kalau dia dagangannya laku, kalau dia punya karirnya cepat menanjak di tempat dia bekerja, pangkatnya mudah-mudahan cepat naik daripada sebelumnya. Kalau jomblo mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Pokoknya tahajudnya, saumnya, bacaan Qur'annya, zikir yang dilakukannya itu untuk mengejar dunia. Pas dunia yang dia inginkan tidak teraih dengan ibadah yang dilakukannya, akhirnya dia putus asa. Percuma sholat, percuma bangun malam, percuma ibadah, percuma amal soleh. Ternyata tidak ada manfaatnya untuk kepentingan dunia. Akhirnya berhenti, akhirnya keluar dari keimanan, murtad. Maka kelak di akhirat dia akan menghitam wajahnya. Lalu dibentak oleh malaikat. Akafartum ba'da imanikum? Kenapa dulu kamu kufur setelah kamu iman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Nih rasakan azab yang amat sangat pedih karena kekafiran kalian. Hitamnya wajah mereka itu ibarat orang yang tidak terkena dengan cahaya, tertutup oleh pekatnya malam yang amat sangat gelap. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 27, kata Allah, walladzina kasabus sayyiati jazaa'us sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum kita'an minal laili mudlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah, dan orang-orang yang melakukan banyak kesalahan ketika di dunia, banyak dosa, maka balasan atas kesalahan mereka yang setimpal dengan jenis kesalahan mereka. Mereka akan dipenuhi dengan kehinaan. Tidak ada seorang pun yang menolong mereka dari azab Allah. Seolah-olah wajahnya itu tertutupi oleh pekatnya malam yang amat sangat gelap. Wajahnya hitam, seperti orang yang berada di tengah kegelapan. Wajahnya tidak kelihatan. Mereka lah orang-orang yang akan menghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka setelah kiamat terjadi, dikumpulkan di padang mahsyar, mana yang akan ke surga, mana yang akan ke neraka, mana yang akan selamat, mana yang akan binasa. Itu sudah terlihat dari kondisi, keadaan fisik mereka masing-masing. Ada yang wajahnya hitam, ada yang wajahnya cerah. Ada yang berjalannya itu dengan wajahnya, ada yang berjalan tegak dengan kedua kakinya. Ada yang mereka itu buta, tuli dan bisu. Ada yang mereka itu melek, mendengar dan bisa berbicara. Itu keadaannya itu sudah mencerminkan bagaimana nasib yang akan mereka alami setelah melewati padang mahsyar tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka sejak mulai di alam mahsyar sudah kelihatan. Ya. Selain itu, siksa yang akan dialami oleh para ahli neraka. Mereka akan memperoleh azab dari seluruh arah. Dari atas, dari bawah. Cukup. Kenapa dari pinggir, depan, belakang, kiri, kanan tidak disebut? Sebab api yang tersembur dari atas dan dari bawah pun sudah menutupi seluruh tubuh mereka. Api itu meliputi seluruh tubuh mereka, tidak ada yang
tersisa sedikit pun. Itu bagian luarnya. Bagian dalamnya api itu menembus sampai ke tulang sumsumnya. Hati atau lever mereka pun terbakar. Semua organ tubuh bagian dalam yang vital pun ditembus oleh api. Luar, dalam, semuanya. Kenapa demikian? Karena selama mereka hidup di dunia, seluruh arah dari tubuh mereka itu diliputi oleh keburukan, oleh dosa, oleh maksiat. Mereka kufur, mereka syirik, mereka juga melakukan dosa-dosa yang berupa kemaksiatan. Kalau kaum muslimin hanya melakukan maksiat tapi tidak kufur, tidak syirik. Tapi orang kafir dan orang musyrik, selain kafir dan musyrik, pastilah melakukan kemaksiatan. Kalau orang kafir, orang musyrik sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Mereka berani mencuri, berani mabuk, berani judi, berani berzina, berani membunuh, berani segala macam. Nah, karena itulah tak tersisa sedikit pun kebaikan yang ada di dalam tubuh mereka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla ketika membantah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu berkata, lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Kata orang Yahudi, kami mah tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Tidak akan selama-lamanya. Jadi si Yahudi merasa bakal masuk ke dalam neraka. Tapi hanya beberapa hari. Apa kata Allah? Bala. Man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kata Allah, ya siapa orang yang melakukan keburukan dan dia diliputi oleh kesalahan. Seluruh anggota tubuhnya itu melakukan kesalahan. Tangannya, kakinya, matanya, anggota tubuhnya semuanya melakukan kesalahan. Jadi siapa orang yang melakukan kesalahan dan seluruh tubuhnya diliputi oleh kesalahan tersebut, mereka akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagian orang dari kalangan kaum muslimin ketika memahami ayat ini ada yang salah faham. Sebab di dalam ayat ini Allah menyatakan siapa orang yang melakukan kesalahan dan seluruh tubuhnya diliputi oleh kesalahan tersebut. Di sini disebut kesalahan, dosa-dosa. Maka mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata sebagian kaum muslimin. Ini menunjukkan muslim yang melakukan kesalahan kekal di dalam neraka selama-lamanya berdasarkan ayat ini. Siapa mereka? Mereka itu dua kelompok di kalangan kaum muslimin. Satu Mu'tazilah, satu Khawarij. Mereka bagian dari kaum muslimin. Khawarij itu orang yang menganggap pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam dan kekal dalam neraka. Nih ayatnya kata si Khawarij, siapa yang melakukan dosa dan kesalahan akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Makanya Khawarij itu karena menganggap pelaku dosa besar itu kafir dan kekal dalam neraka, maka boleh dibunuh. Ini bahaya apa tidak? Super bahaya. Yang menganggap selain dari diri, selain dari kelompoknya adalah kafir, berbahaya. Kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menganggap pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin tidak kafir, tapi juga tidak muslim, tengah-tengah. Disebut al-manzilah bainal manzilatain.
Satu posisi di antara dua posisi. Itu di dunia. Tapi di akhirat, orang itu kekal dalam neraka. Itu kata si Mu'tazilah. Ayatnya ini. Siapa orang yang melakukan dosa dan kesalahan, dia masuk neraka secara abadi, kekal di dalamnya selama-lamanya. Benarkah mereka ayat yang mereka bawakan ini benar dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 81, tapi pemahaman yang salah, yang keliru. Dan ini sudah dibantah oleh para ulama sejak zaman baheula. Tidak ada yang kekal dalam api neraka kecuali orang non-muslim. Orang kafir dan orang musyrik. Adapun orang muslim, asal muslim, pasti ke surga. Walaupun banyak dosa, tapi tidak langsung ke surganya. Tapi kemana dulu? Ke neraka dulu. Tapi nggak akan abadi, nggak akan kekal. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan ada orang masuk neraka dulu, lalu diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka adalah uswatul muwahhidin. Ahli tauhid, imannya benar tapi ahli maksiat. Dia suka ibadah, suka sholat, suka saum, suka ngaji, suka maling, suka ghibah, suka fitnah, suka mabuk, suka melakukan dosa besar, serba suka. Nah, mereka masuk neraka dulu sampai dosanya habis oleh azabnya, lalu diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Itulah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Orang-orang muslim yang berdosa besar mungkin masuk neraka dulu, tapi tidak akan abadi, tidak akan selama-lamanya. Sebesar apapun dosa mereka, asal muslim. Yang kekal hanyalah orang kafir dan musyrik. Berkata para ulama, di antara Syekh Siddiq Hasan Khan, ketika menerangkan Al-Baqarah ayat 81 yang menyatakan siapa yang melakukan kesalahan, dosa, maka dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Kata Syekh Siddiq Hasan Khan, al-muradu bisay'ah hunal jins, wala buda ayyakuna sababuha muhitam bihi min jami'i jawanibihi fala tabqa lahu hasanah. Wasuddat alaiha masalikun najah wal khulud finnar huwa lil kuffari wal musyrikin. Fata'ayyanu tafsiru sayyah wal khati'ah fi hadhil ayah bil kufri wasyirik. Wa bihadha yabtilu tashabbuthul mu'tazilah wal khawarij lamma thabata fi sunnah mutawatira min khuruji usatil muwahhidin minan nar. Kata Syekh Siddiq Hasan Khan, yang dimaksud dosa dan kesalahan dalam ayat tadi, ya, pas adalah kesalahan yang menyebabkan pelakunya diliputi oleh keburukan, tak tersisa sedikit pun kebaikan, tertutup bagi dia jalan-jalan keselamatan, kekal di dalam neraka. Itu hanya untuk orang kafir dan musyrik. Maka jelas yang dimaksud kesalahan dalam ayat ini adalah kesalahan berupa kekufuran atau perbuatan syirik. Dengan penjelasan ini terbongkarlah kebatilan Khawarij dan Mu'tazilah yang menetapkan pelaku dosa besar kekal dalam neraka karena bertolak belakang dengan ayat dan hadis yang mutawatir tentang keluarnya ahli tauhid dari api neraka setelah disiksa karena dosa-dosanya. Jadi orang itu orang yang kekal dalam neraka, orang yang tidak punya kebaikan. Kenapa? Karena kebaikannya hangus, terhapus oleh dosa syirik yang dilakukannya. Allah berfirman kepada Nabi ini, kata Allah, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Hai Muhammad, ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia dengan pahala terbanyak dibanding manusia lain.
dengan dosa sedikit dan dihapus, sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Banyaknya pahala yang dikumpulkan, yang diraih oleh Nabi SAW dari seluruh ibadahnya itu nggak ada yang menandinginya dari kalangan manusia manapun di seluruh alam jagat raya ini. Tapi kata Allah, in asyrakta, kalau engkau hai Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti akan terhapus seluruh amal-amal baikmu. Amal baik pahala yang sebesar sebanyak itu terhapus hanya oleh perbuatan syirik satu kali. Apalagi orang biasa yang pahalanya nggak seberapa. Kita suka sholat. Yakin nggak sholat kita melahirkan pahala? Belum tentu ya. Belum tentu diterima oleh Allah, mungkin karena unsur niat yang tidak ikhlas, tercampur riya, tercampur kepentingan dunia. Ada nggak orang sholat karena ingin kaya raya? Ada. Itu sudah niatnya bukan lillah, bukan untuk akhirat, bukan untuk memperoleh apa yang ada di Allah, tapi untuk memperoleh dunia. Ada yang enggak orang yang rajin sholat hanya karena ingin dagangannya laku, ingin karirnya naik, ingin jodohnya cepat datang, makanya rajin gitu. Ada enggak orang yang rajin sholat, rajin ibadah, bangun malam hanya karena ingin kepilih jadi pemimpin? Ada? Mungkin ada. Setelah teraih berhenti itu ibadahnya, ya. Nah, mungkin aspek niat, mungkin aspek mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Mengikuti contoh dari Nabi ketika sholat. Kalau sholat dicampuri oleh gerakan, tata cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Orang yang mengamalkan amalan tapi nggak nyontoh ke kami tata cara melakukan amalannya itu, dicampur aduk, ditambah, dikurang, dirubah, bahwa raddun. Mungkin aspek kekhusyuan tak ya nuhesemanya. Kita bisa mungkin ikhlas lillah, kita bisa mutaba'ah, mengikuti tata cara sholat Nabi, melihat hadis yang ada tentang hal itu. Tapi kekhusyuan mah susahnya. Teorinya gampang, asal dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Fokus ke bacaan, menghayati bacaan. Dijamin khusyuk. Teorinya gitu, nggak bisa. Para ustadz tahu apa yang dibaca, paham artinya. Bukan hanya paham artinya, tahu maksud yang lebih dalam, penafsiran yang lebih dalam dari apa yang dibaca. Tapi apakah dipastikan khusyuk dalam sholatnya? Tidak. Banyak urusan yang masuk ke pikiran di dalam sholatnya. Susah khusyuk. Berapa persen kekhusyuan kita? Belum tentu 10%. Apalagi orang awam yang gak paham apa arti dari doa yang dibaca dalam sholat. Dari mulai takbir sampai salam, 100% melamun memikirkan urusan dunia. Ada yang begitu? Banyak. Ada gak kira-kira pahalanya? Duka teh teuing. Wallahu a'lam bishawab. Tapi lumayan. Daripada lumanyun. Yang penting kita tetap sholat semaksimal yang kita bisa, ya. Nah, pahala kita nggak seberapa, terjerumus ke dalam perbuatan syirik lagi, kehapusnya habis. Jadi walaupun orang kafir, orang musyrik ada kebaikan, mereka suka nolong orang, mereka suka tersenyum ke orang. Mereka mungkin menyenangkan hati orang, dan itu kebaikan. Ada pahala, ada. Tapi terhapus oleh perbuatan syirik yang dilakukannya. Lain asyrakta la yahbatanna amal. Kalau kamu berbuat syirik, gugur semua, terhapus semua amal-amal kamu. Lalu tidak tersisa kebaikan sedikit pun. Yang ada dosa-dosa, yang ada kesalahan-kesalahan.
Tertutup jalan keselamatan bagi dia. Makanya kekal dalam neraka karena tak ada satupun kebaikan. Ya. Maka yang dimaksud dengan man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu, siapa orang yang melakukan kesalahan dan seluruh jiwanya tertutup, terkepung oleh kesalahan itu, yang dimaksud kesalahan di sana adalah kekufuran dan kemusyrikan. Itu yang menyebabkan gak tersisa sedikit pun kebaikan. Oleh karena itulah maka al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatannya buruk meliputi, menutupi seluruh tubuhnya. Ketika di dunia, luarnya juga dalamnya. Dalamnya jelas menduakan Allah, hatinya kufur kepada ajaran Allah. Luarnya melakukan semua pelanggaran yang Allah larang, meninggalkan semua amal baik yang Allah perintahkan. Perintah Allah diabaikan, ditinggalkan, larangan Allah dilanggar, dilakukan secara sengaja, lahir batinnya. Tak tersisa kebaikan, maka di akhirat nanti seluruh bagian dari tubuhnya itu terkena dengan azab. Terkepung mereka dengan azab. Tertutup oleh azab. Sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat, di antara Al-A'raf ayat 41, lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka di neraka jahanam ada mihad, dan dari atas mereka ada ghawash. Dari bawah ada mihad, dari atas ada ghawash. Apa maknanya? Al-mihad ma yakunu min tahtihim wal ghawash jam'u ghashiyah wa hiya allati tagshahum min fawqihim. Yang dimaksud mihad, api yang menyala menyemur dari bawah. Yang dimaksud dengan ghawash, jamak dari ghasyiyah, adalah api yang menyembur dari atas. Dari bawah ada menyembur api, dari atas ada juga menyembur api. Kalau dari pinggir, kiri, kanan, depan, belakang tidak. Sebab dari dua arah itu pun sudah menutup seluruh tubuh mereka. Maknanya, wal muradu anna niran tuhitu bihin min fawqihim wa min tahtihim. Artinya api neraka menutupi seluruh tubuh mereka yang datang dari arah atas dan dari arah bawah mereka. Tertutupi. Sehingga diperjelas dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 55. Yauma yakshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Pada hari itu mereka tertutupi oleh azab dari atas mereka dan juga dari bawah mereka. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 16 disebutkan, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka, dari atas mereka ada naungan dari api neraka dan juga dari bawah ada api neraka. Maka seluruhnya tertutupi. Sehingga ditegaskan dalam surah At-Taubah ayat 49, kata Allah Azza wa Jalla, wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Sesungguhnya neraka jahanam itu meliputi seluruh orang-orang kafir. Meliputi maksudnya membakar seluruh bagian dari tubuh mereka. Sebagian ulama ahli tafsir ada yang menyatakan mihad dan ghawash. Mihad itu kasur dari api neraka. Ghawash itu selimutnya dari api neraka. Mereka berbaring. Berbaring di mana? Di atas kasur. Empuk dong. Boro-boro karena terbuat dari api neraka. Terus pakai selimut.
Adem dong, bukan adem lagi tapi panas karena selimutnya dari api neraka. Ya, berdasarkan hal itulah maka tidak ada yang terlewat dari bagian tubuh ahli neraka kecuali semuanya tertutup oleh api neraka. Dalam keadaan begitu mereka tidak bisa menghindar, tidak bisa lari karena seluruh areal neraka dibenteng. Bahkan sudah pernah kita gambarkan neraka itu kan bertingkat-tingkat. Yang pertama diisi tingkat yang paling bawah. Untuk manusia yang terkafir, termusyrik, terjahat di dunia. Masuk tuh paling bawah. Setelah masuk yang paling bawah penuh ditutup. Gak bisa ada jalan keluar. Ditutup. Setelah ditutup itu selain gak bisa keluar juga hawa panasnya gimana? Ngelekeb. Bahasa Indonesia ngelekeb apa? Panas sekali, panas pisannya teman. Ngelekeb itu ya gak ada hawa yang bisa keluar. Kayak di oven gitunya. Oven dibakar ditutup. Panasnya itu merata ke seluruh bagian dalam dari oven itu. Gak ada satu titik lubang pun yang tempat keluarnya hawa panas itu. Ngeri ya. Mengerikan. Setelah penuh lalu tingkatan kedua dari bawah. Diisi oleh ahli neraka tingkatan kedua. Setelah penuh ditutup lagi. Terus begitu. Nah, selain itu mereka kebayang ya, di tengah api neraka kehausan. Berteriak menjerit minta minum. Dikasih tidak? Dikasih. Tapi minumnya adalah cairan besi yang mencair. Besi kenapa mencair? Super panas. Di atas 1000 derajat Celcius. Kalau besi dipanaskan ratusan derajat, 500, 600 derajat tidak akan mencair. Paling hurungnya, paling membara. Kalau mencair di atas 1000 derajat Celcius. Atau saya pernah melihat di kawah yang ada apa namanya? Kawah itu ada apa? Ada lahar. Lahar kan merah. Lemparkan benda. Itu masuk ke kawah itu belum sampai ke laharnya baru di atasnya sudah hurung. Belum kena laharnya. Baru di atasnya menunjukkan hawa. Di atas laharnya juga super panas. Belum kena udah hurung. Hurung itu naon? Menyala. Begitu masuk ke laharnya sudah habis itu teh. Benda itu teh. Itu dunia loh. Apalagi di neraka yang panasnya api neraka 70 kali lipat daripada panasnya api terpanas di dunia. Terpanas di dunianya aja bisa melelehkan logam-logam yang kuat. Seperti besi. Nah, besi yang mencair saking panasnya itu diminumkan, dicekokkan kepada ahli neraka wal'iyadzubillah. Itu baru didekatkan si air dari cairan logam itu belum diminum. Baru didekatkan seluruh wajahnya sudah habis terbakar. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Kata Allah, sesungguhnya kami siapkan bagi orang-orang yang zalim itu neraka. Ahata bihim suradiquha, yang suradiknya meliputi seluruh tubuh mereka. Suradik itu apa ya? Bebelakna sene neraka. Nah, bebelak itu apa? Nyalanya. Yang nyalanya api itu meliputi seluruh tubuh mereka.
Dan apabila mereka berteriak, menjerit minta minum, mereka diberi air kalmuhli. Berupa apa? Berupa cairan dari besi. Yashwil wujuh, yang ketika didekatkan langsung membakar wajahnya. Belum diminumkan, hanya baru didekatkan, wajahnya sudah terbakar. Bi'sas syarab, seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqah, dan seburuk-buruk tempat menetap di akhirat. Itu bagian luarnya. Bagian dalamnya, nah, itu juga api menembus. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa ayat. Nah, kita tahu bahwa sudah kita terangkan. Ukuran para ahli neraka besar. Di dunia ini nggak ada bandingannya. Meraksasa. Sudah kita terangkan, giginya ahli neraka aja sebesar Gunung Uhud. Satu tempat duduk satu orang ahli nerakanya menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. 500 kilometer. Satu orangnya duduknya tuh. Sama dengan Bandung Jogja gitu tahnya merenan. Satu orang tuh duduknya. Pulau Jawa ini mungkin cukupnya untuk 2 orang aja. Dari ahli neraka. Ya. Jadi saking besarnya. Ketebalan kulitnya berapa? 3 mil. Sudah kita jelaskan. Ya. Nah, itu sudah diterangkan kenapa? Agar azab yang terasa oleh ahli neraka lebih dahsyat lagi, lebih terasa. Tebal kulitnya, tapi api menembus sampai ke dalam. Kulitnya habis terbakar. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Muddathir 26 sampai 30, Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawahatul lil bashar. Kata Allah, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Tahukah kamu apakah neraka saqar itu? La tubqi wa la tadhar. Neraka saqar itu la tubqi, tidak menyisakan. Tidak ada bagian tubuh luar atau dalam yang terlewat. Kecuali semuanya terbakar. Luarnya, dalamnya. Wala tadhar. Dan tidak pernah membiarkan. Walaupun sedetik. Enggak, istirahat lah, capek. Membakar terus ahli neraka. Istirahat 1-2 detik. Tidak. Tidak pernah membiarkan. Setiap detiknya terus membakar. Tanpa pernah meredup, tanpa pernah mengecil, dan seluruh bagian tubuhnya itu terbakar. Lawahatul bashar, membakar seluruh kulitnya. Berkata para ulama ahli tafsir ketika menerangkan masalah ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab At-Takhwifu Minan Nar. Mana takhwif itu adalah menakut-nakuti, panyingsienan kusene neraka. Menakut-nakuti dengan api neraka. Kata Imam Ibn Rajab, makna la tubqi wa la tadhar. Api itu tidak menyisakan dan tidak membiarkan, ta'kulul adma wal laham wal muh wa la tadharuhu ala dhalik. Maksudnya api ini menembus masuk ke dalam tulang, ke dalam daging, dan ke dalam sumsum setiap manusia. Di mana letak sumsum? Di dalam tulang. Tulang itu kuat, keras. Di dalamnya ada sumsum. Itu api masuk ke dalam sumsum. Diterangkan dalam surah Al-Humazah ayat 4 sampai ayat 7 ayat terakhir. Kata Allah Azza wa Jalla, kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Kata Allah, enggak, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah.
mereka pasti akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? Api Allah yang dinyalakan, allati tattali'u al afidah, yang api ini menembus sampai ke hati mereka, ke jantung mereka. Ya. Berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, takuluhun nar ila fuadi fa idza balagat fuadah ansha khalqah. Api neraka ini masuk menembus sampai ke jantungnya, dan ketika sudah sampai ke jantungnya menyebarlah ke seluruh bagian tubuhnya. Berkata Thabit al-Banani, salah seorang ulama Ahlus Sunnah, dia membaca ayat ini. Ayat ini yang menyatakan kalla la yumbadanna fil hutamah wa adraka mal hutamah narullahi al-muqadah allati tattali'u al afidah. Api neraka itu menembus kepada jantungnya. Kata Thabit al-Banani, tahriquhumun nar ila afidah wa hum ahya. Laqad balagha minhumul azab. Neraka menembus masuk ke dalam jantungnya dalam keadaan mereka hidup. Hidup dibakar, menembus jantungnya, azab memenuhi seluruh tubuhnya. Lalu dia menangis sesegukan saking takutnya terhadap hal itu. Ya, inilah beberapa jenis azab yang akan teralami oleh para ahli neraka. Ya. Para hadirin dan juga para pendengar, para pemirsa di mana saja Anda berada, banyak beberapa jenis siksa lain yang belum kita bahas, tapi nanti akan kita lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Syukran Ustaz atas kajian yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Waqtul iman azanallahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami mengundang antum semua untuk bertanya langsung kepada Ustaz yang berkenaan dengan materi yang telah disampaikan Ustaz tadi. Kami silakan yang akan bertanya melalui telepon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 8112271476 atau melalui kolom komentar bagi Anda pemirsa YouTube maupun juga di Facebook. Yang pertama barangkali dari ini Ustadz, dari pertanyaan yang sudah ada. Baik, ada dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dari hamba Allah di Cimahi, Ustadz, apakah orang Yahudi dan Nasrani ada yang masuk surga katanya? Dan apakah ada dari mereka yang mentauhidkan Allah di zaman dahulu? Iya, barakallahu fiik. Yahudi dan Nasrani tidak ada yang masuk surga. Karena yang dimaksud dengan Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi terdahulu setelah datangnya Islam. Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ajaran Nabi terdahulu yang mereka ikuti tidak murni lagi. Karena sudah dicampur, sudah dirubah oleh para pengikutnya. Maka nama dari agama mereka tidak lagi Islam, tapi dinisbatkan kepada tempat atau kepada orang. Yahudi disebut Yahudi karena mengikuti salah satu tokoh namanya Yehuda. Orangnya, pengikutnya disebut Yahudi. Nasrani disebut Nasrani
Karena nisbat kepada tempat berkembangnya agama ini Nazaret, kemudian berubah menjadi Nasrani. Atau dinisbatkan kepada Kristus. Maksud Kristus adalah Nabi Isa. Kemudian pengikutnya disebut Kristen. Tapi mengikuti ajaran yang sudah tidak murni lagi. Nah, sampai datangnya Nabi kita Muhammad SAW dan menyebarkan Islam. Mereka tetap dalam keadaan demikian. Mereka tetap Yahudi dan Nasrani. Kalau mati dalam keadaan demikian, tidak menerima ajaran Islam, mereka dipastikan masuk ke dalam neraka. Karena tidak iman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun sebelum Nabi SAW datang, sebelum Islam datang, maka orang-orang yang dahulu menjadi pengikut ajaran Nabi Isa, maka mereka ada yang beriman. Seperti sebelum datangnya Islam ada dua pendeta yang terkenal. Pertama, Buhairo atau Bahiro. Ketika Nabi SAW pergi untuk berdagang, berjumpa dengan pendeta Bahiro atau Buhairo. Dia melihat ada tanda-tanda kenabian. Dan dia meyakini inilah Nabi. Tapi saat itu beliau belum diangkat menjadi Nabi. Masih menjadi pemuda yang berdagang ke negeri lain. Tapi tandanya ada. Maka Buhairo ini mengimani ini akan menjadi Nabi. Dia berpesan kepada rombongan yang menemani Muhammad yang saat itu belum menjadi Nabi untuk dijaga. Orang ini harus dijaga, dilindungi. Maka para ulama menyatakan Buhairo ini adalah pendeta yang masih berpegang teguh kepada ajaran murni yang ditinggalkan oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Termasuk istri dari Nabi yaitu Khadijah punya saudara sepupu yang juga pendeta. Namanya adalah Waraqah bin Naufal. Ketika Nabi SAW pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, surah Al-Alaq ayat 1-5, ketakutan oleh istrinya yaitu Khadijah dibawa ke Waraqah bin Naufal, curhat. Karena Waraqah seorang pendeta, seorang tokoh agama pada masa itu sebelum Islam datang. Lalu diceritakan apa yang dialami. Mendengar itu berkata Waraqah, hadzan namus alladzi ata Isa ibn Maryam. Ini adalah Namus yang dulu pernah datang kepada Isa bin Maryam. Namus itu adalah malaikat Jibril. Lalu dia menyatakan, seandainya saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu, niscaya saya akan menjadi pembelamu. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah mereka akan mengusir saya? Dia menjawab, tidak ada seorang pun manusia yang didatangi oleh Namus, oleh Jibril untuk menyebarkan wahyu dari Allah ke tengah kaumnya, kecuali pasti akan diusir oleh kaumnya. Dan betul perkataan Waraqah bin Naufal. Ketika Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mendakwahkan Islam ke tengah kaum Quraisy waktu itu, betul beliau diusir. Tapi ketika pengusiran terjadi, Waraqah bin Naufal sudah tidak ada, sudah meninggal. Tapi dia sudah berjanji, seandainya aku masih hidup, di saat engkau diusir oleh kaummu, aku akan menjadi pembelamu. Nah, jadi itu adalah contoh orang yang berpegang teguh kepada siapa? Kepada ajaran Nabiullah Isa. Jadi ketika masa-masa fatrah itu terputusnya wahyu. Tidak ada nabi yang diutus. Nabi yang lama sudah lama meninggal, nabi yang baru belum ada, masa-masa fatrah. Orang harus mengikuti ajaran nabi sebelumnya. Dan ada. Sementara orang-orang kafir Quraisy tidak mengikuti ajaran nabi sebelumnya, tapi menyembah berhala. Maka para penyembah berhala itu
Walaupun Islam belum datang, tapi ada ajaran sebelumnya yang harus diikuti. Dan ada orang yang mengikuti ajaran sebelumnya. Maka para penyembah berhala itu walaupun hidup pada masa fatrah, harusnya mengikuti Nabi sebelumnya, ini menyembah berhala. Maka mereka mati dalam keadaan musyrik dan menjadi ahli neraka. Salah satu contohnya termasuk orang tua Nabi SAW. Di masa fatrah, belum datang Islam, tapi sudah ada ajaran nabi-nabi sebelumnya. Kok malah menyembah patung berhala? Berdasarkan hal itulah ada orang-orang yang sebelum Islam datang, Yahudi atau Nasrani. Nasrani mengikuti ajaran Nabiullah Isa. Maka mati dalam keadaan demikian, ya mereka ahli surga. Seperti halnya Waraqah bin Naufal, seperti halnya Buhairah, dan mungkin ada pendeta-pendeta yang sejenis itu. Ya, adapun orang Yahudi setelah Nabiullah Isa datang, ya mereka tidak ada yang ke surga. Setelah Nabiullah Isa datang, mereka menuduh Nabi Isa siapa? Anak jadah, anak haram, anak hasil zina. Ibunya dituduh pezina. Karena mengandung dan melahirkan anak tanpa ayah. Maka Yahudi berlebih-lebihan menuduh Nabi Isa dan ibundanya. Karena apa? Karena memberikan tuduhan keji. Nabi Isa dituduh anak haram, ibunya dituduh pezina. Orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam mengkultuskan Nabi Isa. Dianggap Nabi Isa anak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Yahudi dan Nasrani tentang Nabi Isa ini berada dalam kubu yang bertolak belakang. Tapi dua-duanya keliru. Yahudi menghinakan, Nasrani mengkultuskan sampai menyembah dan menganggap anak Allah azza wa jalla. Islam itu di tengah-tengah. Nabi Isa bukanlah manusia hina. Nabi Isa manusia terbaik pada zamannya. Ibundanya yaitu Maryam, wanita terbaik pada zamannya. Ya. Tapi tidak dikultuskan, tidak disembah-sembah, tidak dianggap anak Allah. Nabi Isa adalah seorang nabi utusan Allah azza wa jalla. Tengah-tengah, dan inilah yang benar. Berdasarkan hal itulah maka Yahudi setelah Nabi Isa turun dan tidak beriman, mati dalam keadaan keyahudinya, maka dia ahli neraka, tidak ada yang ke surga. Ya. Nasrani setelah Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi, Islam datang tapi tetap dalam kenasranian dan keyahudiannya dan mati dalam keadaan demikian, maka mereka mati dalam keadaan kufur dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah juga. Bismillah. Dari Bandung, Ustadz mau bertanya, apakah hadis tentang akan terpecah belahnya menjadi 73 golongan, 72 golongan akan diancam neraka kecuali satu golongan. Untuk 72 golongan itu, apabila mengerjakan ibadah sesuai syariat dengan ikhlas, bisa langsung masuk surga tanpa melewati neraka terlebih dahulu atau tidak? Kemarin ada salah satu ustadz mengatakan bahwa 72 golongan ini bisa menyaingi amal orang yang satu golongan kalau ikhlas dan melaksanakan ibadah sesuai syariat. Barakallahu fiik. Hadis sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Kata Rasul SAW akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu disebut ahlus sunnah. Wahiyya al-jamaah. Satu ini al-jamaah. Ya. Illa wahidah. Wahiyya al-jamaah. Ditanya, wa al-jamaah itu ya Rasul. Apa jamaah itu? Dijawab ma'ana alaihil yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Maknanya orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku pada hari ini. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ya.
Apakah ke-72 golongan yang masuk neraka tersebut murtad, keluar dari Islam? Dijawab tidak. Mereka umat Islam. Karena disebut akan berpecah belah umatku ini. Umatku masih diaku sebagai umat Nabi SAW. Jadi umat Islam. Dan hadis ini menunjukkan ada umat Islam yang masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, ternyata ada 72 golongan. Itu disebabkan karena penyimpangan mereka dari Nabi dan para sahabatnya. Penyimpangan dari keyakinan, amalan, akhlak Nabi dan para sahabatnya. Menyimpang, maka mereka terancam dengan api neraka terlebih dahulu. Nah, lalu kalau mereka melakukan ibadah, sholat, saum, haji, ya, mungkin sholat ada tercampur kebidahan, mungkin bisa tertolak. Haji mungkin banyak bercampur kebidahan, banyak tertolak. Tapi banyak amal-amalan yang tidak bisa dihukumi bidah. Seperti infak dan sedekah. Ya, dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada infak yang bidah, tidak ada. Atau mencari ilmu. Ilmunya tentang tata cara baca Al-Quran, ilmu nahwu sharaf, ilmu tafsir. Dapat pahala? Ya dapat kebaikan. Ya. Kenapa mereka masih divonis ke neraka? Menunjukkan kesalahan, kekeliruannya, dosanya lebih besar daripada kebaikannya. Amal baiknya ada, ibadah yang diterimanya pasti ada. Karena mereka umat Islam. Tapi penyimpangan yang dilakukannya lebih besar, lebih banyak. Dosanya lebih berat. Ketika ditimbang, dosanya lebih besar daripada kebaikannya. Karena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kata Allah Azza wa Jalla, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Kebaikannya ringan, berarti yang lebih berat dosanya. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apakah tahu enggak kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nah, apakah semua pelaku kebidahan itu pasti neraka? Enggak. Termasuk ulama yang dianggap paling keras kepada kebidahan yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau menyatakan ada kemungkinan para pelaku kebidahan atau ahli bidah itu masuk ke dalam surga. Iya. Kebidahannya terancam oleh neraka. Tapi kenapa tidak ke neraka? Ya sama dengan umpamanya orang yang mabuk terancam neraka, orang yang dusta terancam neraka, orang yang ghibah terancam neraka. Pasti ke neraka? Tidak. Karena apa? Kebaikannya jauh lebih banyak. Termasuk pelaku kebidahan. Ya mungkin kebidahannya terhapus oleh apa? Oleh kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Mungkin kebidahannya terhapus oleh apa? Oleh syafaat. Mungkin dari muridnya, ya, mungkin dari anaknya, ya, mungkin dari orang-orang yang pernah dibantunya secara sosial, secara ekonomi dan yang lain-lainnya, ya. Sehingga setelah dikalkulasi dosa kebidahannya lebih sedikit daripada kebaikan-kebaikannya. Maka sangat mungkin di kalangan Asy'ariyah, orang yang berkeyakinan dengan keyakinan Asy'ariyah atau umpamanya yang lain-lainnya masuk surga sangat-sangat mungkin. Karena apa? Tertutup, terhapus oleh kebaikannya. Tidak ada manusia yang seluruhnya buruk kecuali orang-orang non-muslim kebaikannya terhapus. Tapi dari kaum muslimin tidak ada yang semuanya lurus, semuanya baik, semuanya buruk, nggak ada. Pasti campur aduk. Termasuk orang yang lurus akidahnya. Termasuk orang yang akidahnya benar ahlus sunnah wal jamaah. Pasti langsung ke surga, tidak ke neraka lu? Ya enggak. Mungkin ke neraka lu. Karena dosa-dosanya lebih besar. Seperti umpamanya dia tidak syirik, tidak kufur, tidak melakukan kebidahan. Tapi dia kemaksiatannya terlalu besar.
dia berzina, dia mabuk, dia berjudi, dia mencuri, bahkan mungkin dia membunuh. Tapi dia ahlus sunnah. Akidahnya lurus, tidak ada kebidahan. Tapi kemaksiatannya gede. Ya mungkin orang itu ke neraka terlebih dahulu. Ya. Oleh karena itu, kalau kita membahas ini dosa nih, jangan dikerjakan. Ini haram nih, harus dihindari. Bukan berarti pelaku dari perbuatan tadi dipastikan masuk neraka. Tidak. Tapi terancam iya, karena melakukan dosa yang dilarang. Baik itu kebidahan termasuk kemaksiatan. Jadi kalau kita katakan mabuk haram, bukan berarti kita memvonis tuh para pemabuk pasti ke neraka. Enggak. Judi haram. Oh berarti sedang memvonis para penjudi ahli neraka. Tidak. Kita mah tidak sedang berbicara memvonis pelakunya. Tidak. Apakah ke surga atau ke neraka? Tidak. Tapi kita hanya membicarakan hukum dari perbuatan yang mereka lakukan. Ini kebidahan haram tidak boleh dilakukan. Terancam oleh neraka. Bukan berarti pelakunya ini pasti ke neraka. Enggak begitu. Sebab ke surga ke neraka dilihat dari amalan terakhir. Dilihat dari tobat atau tidak sebelum mati. Dilihat dari kalkulasi seluruh amalan ibadah yang dilakukannya. Ya, mungkin dia melakukan dosa ini, baik kebidahan ataupun kemaksiatan. Tapi dia kebaikannya jauh lebih banyak. Terhapus, ya mungkin. Masuk ke surga, ya mungkin. Jadi adakah pelaku kebidahan yang mungkin masuk ke dalam surga tanpa ke neraka dulu? Mungkin. Setelah ditimbang kebaikannya jauh lebih banyak daripada dosa bidahnya. Sebagaimana mungkin gak pelaku dosa besar langsung masuk ke dalam surga? Mungkin. Setelah ditimbang. Kenapa? Mungkin dia dapat syafaat. Nabi SAW menyatakan, Inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Dia dapat syafaat tadi Nabi SAW. Terhapus? Mungkin. Ya. Maka sekali lagi kalau kita membicarakan sebuah perbuatan, bahwa perbuatan itu terlarang, baik dosa ataupun bidah, tidak berarti kita sedang memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Tidak, ya. Kita bilang nyanyi musik itu haram. Oh berarti ustaz-ustaz yang suka nyanyi itu ahli neraka? Ternyambungnya. Neraka atau surga nama dikalkulasikan dengan seluruh amal-amal lain. Lihat akhir kehidupannya. Ada nggak orang yang sekarang jahat gitu? Kita bikin gemes. Ya kafir, ya musyrik yang jahat kepada umat Islam. Tapi sebelum matinya ternyata taubat, ada banyak. Para sahabat dahulunya begitu. Selain membenci sudah berusaha mau membunuh Nabi SAW. Umar tuh mau membunuh kepada Nabi SAW. Seandainya mati dalam keadaan demikian dipastikan neraka. Tapi ternyata taubat dan bagus keislamannya. Jadi ahli surga. Ada pernah orang Belanda Wilders namanya ya. Dia membuat film, bukan film Wilders itu ketua partai anti-Islam. Kalau di Eropa bikin partai politik agar laku. Dagangkan aja, kampanyekan saja anti-Islam. Banyak pengikutnya tuh, Jadi membesar tuh partainya tuh itu tuh. Nah dia sudah menghina umat Islam, menghina Nabi, menghina Al-Quran. Sampai ada yang mau membunuh di kalangan umat Islam. Ternyata sekarang tobat. Dia pergi ke Mekah. Dia menangis di pinggir Ka'bah. Menyesali perbuatan. Hati orang gak ada yang tahu. Tapi ketika dia berbuat jahat kepada umat Islam, kita hukumi dia saat itu kafir, dia saat itu dosa besar. Tidak berarti pasti dia akan neraka. Itu enggak. Karena masih hidup. Dan kita belum tahu akhir kehidupannya. Apa tobat atau tidak. Ternyata tobat.
Kita pernah jelaskan, Nabi SAW pernah terluka berdarah di perang Uhud. Pelakunya tahu si fulan, ada 4 orang yang diingat. Dalam keadaan berlumuran darah. Beliau sholat. Di dalam sholatnya beliau berdoa, menimpakan laknat dengan menyebut nama 4 orang. Allahumma alaika bifulan, alaika bifulan, alaika bifulan. Bayangkan. Nabi SAW sudah berlumuran darah dizolimi, kemudian menangis di dalam sholat, berdoa, menimpakan laknat kepada 4 orang yang melukainya. Menurut kita pasti makbul ya. Doa seorang Nabi yang teraniaya. Turun ayat, laisa laka minal amri syai'. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini, hai Muhammad, biarkan. Jangan kamu doakan laknat. Apa yang terjadi? 4 orang yang namanya disebut oleh Nabi SAW tersebut ternyata dapat hidayah masuk Islam dan bagus keislaman. Bayangkan. Seandainya 4 orang itu mati di perang Uhud, niscaya mereka ke neraka. Karena masih kafir memusuhi Nabi SAW. Tapi ternyata di kemudian hari taubat masuk Islam dan keislamannya bagus dan ahli surga. Tapi ketika orang-orang itu memerangi Nabi, kita katakan, ya mereka kafir. Mereka melakukan dosa besar. Tapi jangan divonis, oh mereka pasti ke neraka. Nah ini yang jangan. Tidak boleh ya. Karena masih hidup dan kita belum tahu akhir dari kehidupannya. Itu. Sekarang juga sama. Kita membahas ini dosa-dosa besar. Jangan dilakukan. Siapa yang melakukan ini terancam. Terancam ya. Bukan pastikan neraka. Terancam oleh neraka. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini kebidahan. Jangan dilakukan. Siapa yang melakukan ini ditolak itu ibadahnya dan diancam oleh azab. Tidak dapat pahala, diancam oleh azab. Diancam. Bukan pasti diazab. Jadi itu yang kita lakukan, membicarakan hukum dari sebuah perbuatan, bukan memvonis pelakunya bahwa si pelakunya akan masuk ke dalam neraka, tidak ya. Nah demikian, wallahu a'lam. Terakhir Bu Zain. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Dari pemirsa Instagram Radio Tarbiyah Sunnah, Ustaz, boleh tidak apabila kita tinggal di daerah yang suka memberi sesajen pada pohon keramat, kita makan sesajen tersebut tanpa sepengetahuan pemberi sajen? Barakallahu fiik. Boleh nggak kita tinggal di tempat seperti itu? Boleh, untuk berdakwah, mendakwahi orang-orang yang suka bikin sesajian. Ya. Tapi kalau umpamanya didakwahi tidak bisa, ya malah kitanya tersudut, terpojok, kitanya terusir. Pindahlah, karena khawatir azab Allah turun ke tempat itu kita kena, ya. Karena kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi lihat sikon, kalau bisa mengubahnya ubah, kalau nggak bisa lebih baik pindah. Kedua, tadi boleh nggak kita mengambil makanan sesajian kemudian dimakan gitu ya? Boleh. Karena apa? Karena ini pun dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dahulu waktu di Mekah. Saat itu orang-orang menyuguhkan sesajian ke berhala-berhala mereka berupa uang dan berupa makanan. Oleh Nabi SAW diambil. Uangnya dibagikan kepada para sahabat untuk bayar hutang. Makanannya dibagikan ke fuqara dan masakin. Seandainya itu haram, niscaya Nabi SAW tidak akan melakukan hal itu. Menunjukkan bahwa makanan yang sudah disajikan oleh pemilik makanan itu, saya nggak tahu bahasa Indonesia, bahasa Sundanya tos dilapurkan. Apa bahasa Indonesia? Sudah dilepaskan hak kepemilikan dari dia. Bukan milik dia lagi. Sudah terserah mau diambil, mau dibiarkan, mau diapakan, kan gitu ya. Bahasa Sundana naon tadi teh? Dilapurkan, bukan dilaporkan. Dilapurkan, dah lapur. Gitu ya. Seperti kita dulu waktu saya kecil kalau hilang uang, hilang kelereng gitu, dicari nggak ada. Udah lapor aja. Nah, ketika sudah dilaporkan,
ketemu sama orang diambil oleh orang itu, kita nggak bisa ngambil lagi ya, kan sudah dilaporkan. Kalau diumpetin sama kawan gitu kan. Nah itu sudah dilaporkan, sudah dilepas hak kepemilikan dari dia, sehingga tak bertuan, maka boleh diambil. Ya, haram apa tidak? Tidak haram. Daya halal haramnya suatu harus ada dalil. Apa dalil halalnya itu? Pertama, tidak ada dalil yang mengharamkan. Yang keduanya, Nabi SAW melakukan itu. Diambillah sesajian itu, uangnya diambil, dibagikan ke sahabat untuk bayar hutang, makanan diambil, kemudian dimakan oleh fuqara dan masakin. Ya, menunjukkan itu halal dan boleh. Tapi ada tapinya, tidak boleh ini kemudian menjadi harapan kita. Mudah-mudahan banyak yang nyuguh. Berarti ridho kepada aktivitas syirik, nggak boleh. Ya, tidak boleh yang berharap seperti itu. Tapi apakah halal? Iya halal, tidak haram. Ya, berdasarkan dua alasan. Pertama, tidak ada dalil yang mengharamkannya karena ini urusan dunia. Urusan dunia segala sesuatu halal kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan jadi haram. Ini tidak ada dalil yang mengharamkannya dan itu bukan milik siapa-siapa lagi, itu sudah tak bertuan oleh pemiliknya, sudah diapakan tadi? Dilaporkan. Nah, kedua, Nabi SAW mengambil itu, memakannya dan membagi-bagikannya. Ya, wallahu a'lam. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.